Kalau kita mati, baru kita bisa melihat dan menyaksikan Allah. Mati yang bagaimana yang dimaksudkan Rasul? Apakah mati secara syariat atau mati secara hakikat? Kalau mati secara syariat, berpisahnya ruh melepaskan cangkangnya. Kalau mati secara syariat, lepasnya ruh meninggalkan cangkang. Maka tidak semua orang yang mati secara syariat itu bisa berjumpa dan bersua dengan Rabb-nya. Tapi mati secara hakikatlah yang sebenarnya yang mampu mengenal akan Tuhan itu. Mutu qabla an tamutu. Matikan dirimu sebelum datangnya ajalmu. Maksudnya matikan diri di dalam hidup. Matikan diri sebelum habisnya usia umur. Matikan diri sebelum datangnya ajal. Matikan diri sebelum datangnya ajal dan usia umur habis. Matikan keakuan dan kesadaran dirimu yang merasa dirimu wujud dan yang bersifat itu. Inilah yang dimaksud oleh Allah. Bila engkau adalah engkau, maka engkau tak kenal aku. Bila engkau bukanlah engkau, engkau pasti kenal aku. Bila engkau merasa wujud, engkau merasa bersifat, pasti engkau tak kenal aku. Karena yang wujud dan bersifat itu aku, kata Allah. Tapi bila engkau bukanlah engkau, pasti engkau kenal aku. Kalau engkau tidak lagi merasa engkau yang wujud, tidak lagi engkau merasa yang hidup, tidak lagi engkau merasa yang melihat dan mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa dan berkehendak, disitulah engkau kenal aku. Sebenar-benar yang wujud itu aku. Aku yang wujud sejak dahulunya, sekarang dan yang akan datang. Sebelum adanya segala yang ada, sebelum adanya kehidupan, aku sudah dahulu ada sebelum adanya segala yang ada dan sebelum adanya kehidupan itu. Kalau aku yang hidup, maka akulah yang melihat, aku yang mendengar, aku yang berkata, aku yang mengetahui dan berkuasa itu, kata Allah. Namun mana aku? Carilah aku pada dirimu. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Siapa yang mampu mengenal akan rahasia hakikat dirinya, pasti dia mampu mengenal akan diriku, karena akulah sebenarnya yang menjadi rahasia dirinya. Jadi jangan mencari mengenal dan menemukan Allah itu keluar diri. Cari dan kenalilah Allah itu pada diri ini. Pasti kita akan berjumpa dan bersua, Bapak Ibu. Ibarat Bapak Ibu, kita memakai senter. Karena Allah itu wujud, nyata dan terang. Lalu kita hidupkan senter, kita cari Tuhan itu di mana-mana. Tidak akan berjumpa, Bapak Ibu. Tapi ketika kepala senter itu diarahkan kepada diri, barulah kita kaget, Tuhan yang kita cari itu memang betul-betul telah wujud dan nyata menjadi rahasia diri kita ini. Lalu bagaimana cara kita memahaminya itu? Nah, untuk memahaminya ini, ya, wajib kita tahu diri lebih dahulu. Karena orang yang berimanlah yang bisa melihat dan menyaksikan Allah. Melihat dan menyaksikan Allah itu bukan di luar diri, tapi pada diri. Pertanyaannya, kalaulah melihat dan menyaksikan Allah itu pada diri, mana yang dikatakan sebenar-benar diri? Mana yang disebut sebenar-benar diri? Karena setiap nama yang kita sebut pasti ada orangnya tuh. Lalu mana yang katakan sebenar diri? Yang dikatakan sebenar diri itu, Bapak Ibu, inilah disebut namanya dengan hayat. Yang sebenar diri itu adalah hayat. Hayat itu maknanya hidup. Hidup itulah yang sebenar diri. Kalaulah hidup itu yang dikatakan sebenar diri, hayat itu juga baru ucapan kata tuh. Kalau hayat itu ucapan kata, hidup itu baru ucapan kata, mana orangnya yang disebut hayat? Yang dikatakan hayat itu, ini yang disebut namanya dengan nyawa. Nyawa itu nyatanya wujud Allah. Disebut nyawa
meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh. Itu yang disebut namanya nyawa. Kalaulah itu nyawa, meliputi sekalian batang tubuh dan memenuhi sekalian rongga tubuh, mana yang dikatakan nyawa itu yang mana? Yang dikatakan nyawa itu, inilah yang disebut namanya dengan napas. Napas yang turun naik, yang keluar masuk melalui batang hidung ini. Ini kita mesti ingat nih. Siapa yang tidak ingat siapa napas? Apa kata Rasul? Man akhraja nafasin bi ghairi li zikrillah fahuwal mayit kal hayawan dunal baqarah fahuwal khinzir. Siapa yang napas keluar masuk, napas yang turun naik, tidak ingat dia akan dirinya, tidak ingat dia akan Tuhannya, maka sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Orang yang napas turun naik, tidak ingat dia, tidak sadar dia, siapa itu? Sesungguhnya dia itu adalah bangkai. Bangkainya itu kal hayawan, sama seperti bangkai hewan. Namun hewannya dunal baqarah, bukanlah hewan sapi, akan tetapi fahuwal khinzir, itulah babi. Jadi orang yang napasnya keluar masuk, tidak ingat dia akan Allah, ketahuilah itu Bapak Ibu, sebenarnya dia itu adalah babi itu. Wa husila ma fis sudur. Allah akan zahirkan wujud yang sebenarnya. Apa yang ada dalam dada ini akan terbuka rahasianya. Maka ini yang diingatkan oleh Nabi kepada kita. Ittaqu firasatal mu'min fa innahu binurillah. Takutlah kamu dengan kasabnya orang-orang beriman. Kasabnya orang-orang beriman, karena dia memandang diri kita itu bukan dengan mata ini, dia memandang diri kita zahir dan batin dengan cahaya Allah yang Allah pertaruhkan di dalam hatinya ini. Tubuhnya memang manusia, tapi kepalanya ada yang harimau, ada yang monyet, ada yang babi, ada yang kera. Ini yang mesti dipahami. Itu yang diri Bapak Ibu, napas. Kalaulah napas itu yang dikatakan diri, napas juga sebutan itu. Mana yang dikatakan napas? Yang dikatakan napas itu adalah ruh. Ruh inilah yang disebut napas itu. Wa yas'alunaka 'anir ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu adalah urusan aku. Tidak ada yang aku beri kepada mereka ilmu tentang ruh, melainkan hanya sedikit saja. Sedikit itu maksudnya sedikit orang yang tahu dan sedikit pula orang yang diberitahu oleh Allah tentang ruh. Sedikit diberitahu oleh Allah kepada kita, banyak tuh artinya Bapak Ibu. Banyak menurut kita, seiprit belum lagi kata Tuhan. Amanah hakikat ruh itu yang sebenarnya yang sedikit itu. Mereka bertanya kepada engkau hai Muhammad tentang ruh. Katakan hai Muhammad bahwa ruh itu tiada lain adalah aku, itu kata Allah. Kenapa ruh itu dikatakan tiada lain aku, kata Allah? Karena ruh itu adalah sifatku, wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah diriku. Wa sifati la ghairi. Sifatku itu tiada lain adalah aku. Kenapa ruh itu disebut sifat Allah? Kalaulah ruh itu sifat Allah, mana yang sifat Allah yang nyata, yang bertajalli pada ruh itu? Ini yang disebut namanya sifat ma'ani, sifat yang 7 ini Bapak Ibu. Mana yang dikatakan sifat Allah? Sama. Basar, kalam, ilmu, qudrat, iradat, dan hayat. Rupanya yang dikatakan ruh itu sifat Allah, itu adalah sifat sama. Nyatanya tajalli sifat samanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa mendengar. Nyatanya sifat basar Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa melihat.
Nyatanya sifat kalam, ilmu, qudrat, iradat, hayanya Allah pada ruh, itulah yang membuat ruh itu bisa berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup. Kalau ini sifat Allah, wa sifati la ghairi, sifatku itu tiada dan aku itu kata Allah. Makanya Allah tanya kepada kita, awalam yatafakkaru fi anfusihim balil insanu ala nafsi basyira wa fi anfusikum afala tubsirun. Kenapa kamu tidak mau memikirkan siapa dirimu? Siapa yang melihat pada matamu? Siapa yang mendengar pada telingamu? Siapa yang hidup pada napasmu itu, kata Allah. Pikirkanlah itu, kata Tuhan, supaya kamu mampu mengenal si amal dirimu, si jati dirimu. Yang menjadi si amal diri dan si jati diri itu tiada lain adalah aku, kata Allah. Maka disitulah kita mesti paham, orang yang beriman itu orang yang tidak berjarak dengan Tuhannya, karena dia telah menyaksikan Allah dalam satu wujud, satu rahasia pada diri yang disebut namanya insan. Siapa insan itu? Al-insanu sirri wa ana sirrahu. Insan itu adalah rahasiaku dan akulah yang menjadi rahasia dirinya. Siapa yang kenal rahasia dirinya, pasti dia kenal aku. Karena akulah sebenarnya yang hidup itu. Akulah sebenarnya yang melihat dan mendengar itu. Akulah sebenarnya yang berkata dan mengetahui itu, kata Allah. Tapi ingat kata Rasul, man arafa rabbahu fasadal jasad. Siapa yang telah kenal Tuhannya, siapa yang telah mengenal Allah, Allah yang wujud, Allah yang hidup, dia cuma yang ada satu-satunya, maka ketika itu benar-benar diri Bapak Ibu itu hancur binasa. Diri Bapak Ibu itu fana. Diri Bapak Ibu itu karam. Diri Bapak Ibu itu mati. Karam, fana, dan matinya diri Bapak Ibu itu maksudnya tidak ada lagi diri kita ini yang merasa kita ini yang wujud dan yang hidup itu, Bapak Ibu. Itulah hapus diri kita ini. Kalau diri kita telah hapus, betul-betul kita sudah melihat dan menyaksikan Allah yang nyata itu pada diri sendiri. Namun ingat, diri sendiri bukanlah diri Bapak Ibu. Akan tetapi diri sendiri inilah wujud nyatanya diri Allah itu. Dirimu bukanlah dirimu. Akan tetapi dirimu bentuk lain daripada rupa diriku. Akulah dirimu. Dirimu itulah nyatanya akan aku, kata Allah. Disitulah dikatakan Allah, wa khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Khalaqa Adam ka suratihi wa khalaqal insan ala suratir rahman. Bahwa Adam itu dijadikan sesuai dengan gambaran rupa dirinya. Maka Adam itu maknanya tiada. Kalau Adam itu maknanya tiada, maka yang sebenar ada siapa? Yang sebenar ada itu hanya Allah. Kalau Allah yang ada, siapa Adam? Adam itu adalah aku. Aku itulah yang Adam itu. Yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Yang menjadikan diri itu jadi diri. Siapa yang menjadikan Adam, insan dan diri, itu tiada adalah dirinya. Bahasa hakikatnya tidak ada menjadikan. Bahasa hakikatnya tidak ada menciptakan. Bahasa hakikatnya Adam dan insan itu adalah tajalli daripada rupa dan diriku, kata Tuhan. Tidak ada lain siapa-siapa. Disinilah para ulama, orang-orang arifin memberikan satu pemahaman di dalam ilmu syariat. Nah, dalam ilmu syariat, Adam, insan, ini yang disebut namanya dengan hamba Allah. Nah, jadi secara ilmu syariat namanya hamba Allah. Secara ilmu thariqat
disebut namanya mir'atillah, cermin untuk memandang rupa diri Allah. Kita ini cermin Allah namanya. Bahasa syariat, hamba Allah, makhluk Allah, ciptaan Allah. Dalam ilmu thariqat, cermin Allah. Dalam ilmu hakikat disebut namanya ainullah atau wujudullah. Nyatanya Allah, wujudnya Allah itu. Secara makna makrifat, tiada lain adalah Allah itu sendiri. Kenapa tiada lain adalah Allah itu sendiri? Karena tidak ada wujud yang lain selain daripada dirinya. Hanya dia satu-satunya. Inilah yang Ustadz maksudkan. Kalau kita beli semangka, kita potong semangka itu sebanyak 50 potong, lalu masukkan semangka itu di dalam tadah, cawan kan namanya, piring kan namanya, kita masukkan ke dalam ini. Pertanyaannya, bisakah Bapak Ibu menemui sesuatu selain semangka di dalam cawan ini, di dalam piring ini? Tidak bisa. Kenapa tidak bisa? Karena di dalam piring itu hanya semangka isinya. Kalau semangka isinya semuanya,